Bab 1951. Digali ke tanah dan melarikan diri. King Feng mengangguk dan berjalan menuju batu hitam itu, sambil berkata, "Aku tidak peduli kau makhluk atau batu iblis, tapi pergilah sekarang juga. Aku akan menghancurkan susunan ilusi ini, jadi jangan salahkan aku karena menyerangmu." Petik 2. Setelah berbicara, dia menatap batu hitam itu dengan tenang, tetapi batu hitam itu menolak bergerak dan sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan King Feng. Wajah King Feng menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak mau bergerak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ia mengaktifkan esensi vital internalnya untuk melepaskan aliran energi yang kuat, lalu mengayunkan tangan kanannya membentuk lengkungan. Pukulannya merobek kehampaan dan menghantam batu hitam dengan keras. Tinju King Feng mengguncang ruang dengan kekuatan yang luar biasa. Jika mengenai batu, pasti akan hancur berkeping-keping. Tepat sebelum tinjunya mengenai batu hitam, sesuatu yang mengejutkan terjadi sesaat kemudian. Dua kaki tiba-tiba muncul dari bawah batu hitam. Benar, dua kaki berbentuk manusia, tetapi mereka tidak memiliki kulit, darah, otot, dan pembuluh darah. Sebaliknya, mereka terbuat dari batu. Akan tetapi, kakinya menghindar ke belakang seperti kaki manusia yang sedang berkultivasi dan menghindari serangan tinju King Feng. King Feng berhenti dan menatap kedua kaki batu itu dengan curiga, lalu bertanya, "Apa ini? Bagaimana benda ini bisa berjalan?" Batu itu berkata dengan marah, "Kau benda, aku bukan benda. Aku manusia batu." Suara marah terdengar dari batu hitam, diikuti oleh ekspresi terkejut dari wajah-wajah terkejut milik King Feng dan yang lainnya. Dua lengan muncul dari kedua sisi batu hitam, dan sebuah kepala muncul dari atas. Kepala ini sama seperti kepala manusia yang sedang berkultivasi, mempunyai hidung, mata, dan mulut, tetapi semuanya terbuat dari batu. King Feng terkejut, karena ini pertama kalinya ia bertemu batu yang bisa berbicara dan begitu mirip manusia. Jika ia tidak melihatnya sendiri, ia pasti akan curiga bahwa batu itu telah dilatih menjadi makhluk iblis. King Feng berbalik dan bertanya kepada iblis betina bunga persik di sampingnya, "Spesies apa ini? Apa kau pernah melihatnya sebelumnya?" Iblis betina bunga persik mengangguk dan berkata, "Aku pernah melihatnya di naskah leluhur. Ini disebut manusia batu, dulunya seorang jenderal yang kuat di bawah Raja Matahari. Ia telah mengikuti Raja Matahari dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menyapu bersih banyak kota, dan membantunya menaklukkan benua api merah." King Feng mengangguk, tidak heran dia tidak mengenali manusia batu ini. Jadi itu adalah makhluk dari 5.000 tahun yang lalu dan telah menghilang seiring waktu. King Feng menghela napas dalam-dalam. Tak heran jika Raja Matahari memerintah benua api merah 5.000 tahun yang lalu. Tak hanya sangat kuat, para pengikutnya pun tak terkalahkan. Sayangnya, ia akhirnya kalah dari Raja Api Merah. Bahkan, King Feng punya firasat bahwa Raja Api Merah ini pasti sangat kuat. Meskipun Raja Api Merah adalah musuhnya, ia tidak bisa meremehkan kekuatannya. Ketika seekor singa mengejar seekor kelinci, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. King Feng bertekad untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, meningkatkan kemampuannya, dan memperoleh lebih banyak harta, sehingga ia akhirnya bisa membunuh Raja Api Merah tua dan menyelamatkan Ruyan Liu serta apel kecil. Pria batu hitam itu memandang King Feng dan iblis betina bunga persik, lalu berkata, "Karena kalian tahu siapa aku, segera pergi dari sini, dan jangan masuk ke makam Raja Matahari. Jangan ada yang mengganggunya." King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, hari ini aku harus memasuki makam Raja Matahari dan mengambil warisannya. Tak seorang pun bisa menghentikanku, bahkan kau." Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata manusia batu itu saat dia berkata, "Karena kau meminta kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Rock Press. Manusia batu itu memandu semua batu hitam besar itu sambil terus bergerak dan mengerumuni King Feng dan yang lainnya. King Feng menoleh dan melihat ratusan batu berjatuhan ke arah mereka. Jika mereka terkena, mereka pasti akan terluka parah. King Feng segera mengeluarkan Skybreaking Halberd, sambil menyuntikkan esensi vital internalnya ke dalam tombak itu. Tombak itu melengkung di udara dan menerjang ke arah bebatuan di depan mereka. Dengan tenaganya sendiri dan kekuatan Skybreaking Halberd yang beratnya hampir 9 juta kilogram, batu-batu besar itu langsung hancur dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah pria batu hitam itu berubah saat ia berkata, "Skybreaking Halberd, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa mendapatkan harta karun seperti itu?" Jelaslah manusia batu itu mengenali tombak pemecah langit milik King Feng dan terkejut karenanya. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Seorang tetua yang kesal memberikan ini kepadaku. Apakah kau mengenalnya? Dari mana ini berasal?" Wajah manusia batu itu berubah, tetapi ia tetap diam dan tak berkata apa-apa. Jelas, itu terlarang, sehingga bahkan manusia batu itu pun tak berani berkata apa-apa. Manusia batu itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi King Feng bergerak secepat angin puyuh dan langsung menghalangi jalannya. Kemudian,
Ia mengayunkan Sky Breaking Halberd-nya dan menerjang maju. Wajah manusia batu itu berubah saat ia buru-buru mengangkat tangan kanannya untuk menangkis. Namun, tangan kanannya terbuat dari batu, sehingga ia tidak mampu menangkis Sky Breaking Halberd yang tajam dan berat, karena langsung melubangi telapak tangannya. Tidak ada darah, hanya pecahan batu yang jatuh ke lantai. Manusia batu itu merintih kesakitan dan menggali tanah di bawahnya tanpa ragu-ragu, lalu segera menghilang ke dalam tanah. King Feng mengerutkan kening dan berkata, teknik menggali tanah, lumayan. Ia menggunakan kewaskitaannya untuk melihat ke bawah, tetapi gagal menemukan manusia batu itu karena telah melarikan diri. Iblis betina bunga persik berjalan ke sisi King Feng dan berkata, manusia batu itu tidak melarikan diri dengan menggali tanah, ia hanya menyatu dengan tanah. Manusia batu berasal dari tanah, dan dengan perubahan udara dan spiritualitas tanah selama ratusan ribu tahun, ia terbentuk menjadi batu. Tiba-tiba, King Feng menyadari bahwa tidak heran dia tidak bisa menemukan manusia batu itu. Jadi, manusia batu itu sudah menyatu dengan tanah. Tiba-tiba, formasi batu menghilang begitu saja, begitu pula manusia batu itu. Tanpa bimbingan dan dukungan manusia batu itu, tak ada lagi yang bisa menjebak King Feng dan yang lainnya. King Feng tersenyum tipis, dan tidak mencari manusia batu itu lagi, karena tujuannya adalah makam Raja Matahari, bukan manusia batu manapun. King Feng lalu berkata, ayo, kita maju. Petik 2. Tidak lama setelah kelompok King Feng pergi, manusia batu muncul kembali dari tempat mereka tadi berdiri. Kemudian tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk potongan-potongan batu hitam di tempat yang sama, seperti batu-batu yang berkumpul membentuk wujud manusia batu. Wajah manusia batu itu muram dengan amarah dingin di matanya, saat dia melihat punggung kelompok King Feng. Bab 1952. Menyelamatkan Yan Zihan. Manusia sialan, beraninya kau melukaiku. Aku akan menemukan Raja Batu, dan kau takkan bisa lolos. Manusia batu itu menatap punggung King Feng dengan dingin, lalu berubah menjadi butiran tanah yang tak terhitung jumlahnya, tenggelam ke kedalaman tanah. Hilangnya manusia batu ini tidak sesederhana itu. Ia adalah salah satu jenderal Raja Batu, dan memimpin banyak manusia batu di wilayah itu, sehingga berani menghalangi jalannya. Siapa sangka bahwa King Feng akan menghancurkan formasinya semudah itu. Tentu saja, ada banyak jenderal Raja Batu lainnya di bagian lain pegunungan, dan mereka semua adalah manusia batu yang menjebak pembudidaya diri lainnya. Beberapa kultivator kuat seperti Huo Zuchi, Ling Longsue, Jun Po, dan Ming Xie semuanya berhasil menerobos manusia batu, tetapi beberapa kultivator yang lebih lemah terjebak di dalamnya. Tak lama setelah King Feng dan yang lainnya keluar, mereka melihat 8 perempuan terjebak di antara kerumunan sekitar 10 manusia batu. Pemimpin ke-8 perempuan ini adalah seorang perempuan berjubah naga putih. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah yang menarik, kulit seputih salju, tubuh yang berlekuk, dan penampilan yang sangat cantik, karena jubah naganya memberikannya aura yang kuat. King Feng langsung mengenali wanita ini. Dia adalah permaisuri Kekaisaran Es Beku, Yan Zihan. King Feng bertemu dengannya ketika dia baru saja memasuki alam mistis matahari, dan dia telah menyelamatkannya saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia akan jatuh ke dalam bahaya lagi kali ini di makam Raja Matahari. Suelin memperhatikan pikiran King Feng dan berkata, sayang, apakah kamu kenal wanita itu? King Feng tersenyum tipis dan berkata, dia adalah permaisuri Kekaisaran Es Beku, dan aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tampak seperti seseorang yang pernah ku kenal sebelumnya. Petik 2. Suelin mengangguk dan berkata, karena kau mengenalnya, maka kau harus membantu. Manusia batu itu sangat kuat dan ahli dalam formasi ilusi. Dia tidak bisa memecahkannya sendiri. King Feng menatap Suelin dengan aneh dan tidak menyangka dia begitu murah hati dan tidak cemburu sama sekali. King Feng berjalan maju, dan tak lama kemudian tiba di luar susunan batu ilusi. Mata Yan Zihan berbinar gembira saat melihat King Feng. Ia tahu manusia batu ini sangat kuat, jadi ia menggelengkan kepala dan berkata, King Feng, jangan dekat-dekat denganku. Manusia batu ini sangat kuat, kau tidak akan bisa keluar begitu kau terjebak di dalamnya. King Feng sama sekali tidak peduli dan berkata, Yan Zihan, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Petik 2. Dia menggunakan kewaskitaannya untuk melepaskan cahaya kemasan, dan dia segera menemukan cacat di dalam susunan batu di hadapannya. Kemudian dia melangkah 1 langkah ke kiri, dan 3 langkah ke kanan, maju 2 kali, dan mundur 7 langkah, dan tak lama kemudian dia memasuki deretan batu ilusi dan tiba di sisi Yanzi. Wajah Yanzi yang menarik dipenuhi keterkejutan saat ia berkata, kau terlalu kuat. Kau berhasil memasuki deretan batu ilusi. King Feng tersenyum ringan dan berkata pada Yanzi, kemarilah, aku akan membawamu keluar. Petik 2. Kemudian dia melangkah ke kiri, lalu ke kanan, maju, lalu mundur dengan penuh keterlibatan, tetapi dia mempunyai rumusnya sendiri, saat dia mengikuti kelemahan dalam ilusionari Rock Arai, dan tak lama kemudian keluar dari sana. Sayangnya,
Tepat saat mereka keluar dari deretan batu ilusi ini, batu-batu itu berkumpul membentuk manusia batu raksasa. Ia mengayunkan tinjunya dan menyerang Yanzi. Wajah Yanzi berubah, begitu pula para kultivator di belakangnya. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan manusia batu itu, dan menyadari bahwa ia memiliki kekuatan mengerikan yang tak terkalahkan. King Feng melangkah maju dan menangkis di depan Yanzi. Ia mengayunkan tinju kanannya dan menerjang ke depan dengan keras. Dengan suara dentuman keras, manusia batu pertama hancur berkeping-keping. Mata Yanzi yang jernih berbinar ketika melihat kekuatan King Feng. Ia merasakan kekuatan luar biasa dalam diri pemuda di hadapannya ini, dan bahwa ia mampu mengalahkan manusia batu yang tak terkalahkan itu hanya dengan satu pukulan. Kesepuluh manusia batu di sekitar tidak lari ketika melihat teman mereka tewas. Sebaliknya, mereka meraung marah dan menyerang King Feng, mencoba mengepung dan membunuhnya. King Feng tidak peduli sama sekali, dia terus mengayunkan tinjunya dan meninju sekitar 10 kali. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, 10 manusia batu itu semuanya dihantam tinjunya hingga tewas, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan ke tanah. King Feng berbalik dan berbicara kepada Yanzi di sampingnya, hati-hati, di dalam sangat berbahaya. Ada jebakan besar di mana-mana, jika kau tidak bisa mengatasinya, jangan berebut harta karun itu. Petik 2. Terima kasih, aku tahu. Yanzi mengucapkan terima kasih kepada King Feng dengan tulus. Ia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, sulit untuk mendapatkan harta karun, tetapi ia hanya ingin mencoba peruntungannya di dalam. Jika ia bisa mendapatkan 1 atau 2 teknik atau ramuan tingkat raja, maka kekuatan kerajaannya akan meningkat pesat. Hati-hati. Setelah menasihatinya sekali lagi, King Feng berbalik dan pergi, lalu kembali ke sisi Suelin dan berkata, ayo, jangan buang waktu, dan mari kita lanjutkan perjalanan menuju makam Raja Matahari. King Feng memimpin rombongan maju tanpa henti, melewati 2 titik dengan lebih banyak lagi yang menanti. Hanya setelah melewati titik-titik tersebut, mereka akan dapat mencapai makam Raja Matahari dan memperoleh harta karun yang diwariskan di dalamnya. Setelah 2000 meter, Black Puppy mengangkat hidungnya, mencium-cium sekelilingnya, dan berkata, jangan bergerak. King Feng mengerutkan kening dan bertanya, anak anjing, ada apa? Anak anjing hitam berkata, aku baru saja mencium aroma yang familiar. Energi ini sama dengan manusia batu hitam yang pertama kali kita temui. Pasti bersembunyi di sekitar sini, tapi kita sudah melihat jebakannya. Tatapan mata King Feng menjadi dingin, saat ia melepaskan kemampuan clairvoyance-nya dan mengamati sekeliling. Dengan penglihatan keemasannya, ia melihat menembus segala sesuatu dalam radius ribuan meter persegi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, pria batu hitam itu tidak ada di sekitar kita. Anak anjing hitam mengangkat cakar anjingnya, menunjuk ke bawah tanah, dan berkata, kau lupa, manusia batu hitam itu bisa berubah menjadi tanah dan tahu cara menggali di bawah tanah. Dia mungkin berada tepat di bawah kaki kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya karena dia telah menjadi tanah. King Feng mengangguk dan berkata, karena dia mungkin berada di bawah tanah, maka kita harus membawanya ke atas. Petik 2. Dia segera mengangkat tangan kanannya untuk membentuk tinju esensi vital berukuran sekitar 7.000 kaki dan menamparnya ke tanah. Disertai suara ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah yang keras, sementara awan tanah meledak dan berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, terdengar rintihan kesakitan dari dalam tanah. Jelas, serangan tinju King Feng telah melukainya. Bab 1953. Boneka raksasa. Mata King Feng berbinar gembira saat dia berkata, jadi itu di bawah tanah. King Feng melihat ke bawah ke arah lubang di tanah dan berkata, karena kau sudah bersembunyi selama ini, berhentilah bersembunyi dan keluarlah. Petik 2. Gelombang suara merayap datang dari bawah tanah, dan suaranya terasa sangat alami, karena banyak potongan tanah berkumpul membentuk 2 manusia batu. Manusia batu di sebelah kiri adalah manusia batu hitam yang dikenali oleh King Feng, sementara manusia batu di sebelah kanan adalah manusia batu hijau. Manusia batu hijau itu sangat tinggi, kira-kira 3 meter, lebih dari 2 kali lipat ukuran manusia batu biasa, bertubuh kekar dan lengan serta kakinya seperti tangki air. Ia melepaskan energi liar saat berdiri di sana, dan banyak retakan muncul di tanah. Pria batu hitam berkata kepada pria batu hijau, pemuda inilah yang baru saja menyerangku, kau harus membalaskan dendamku. Manusia batu hijau itu mengangguk dan menatap dingin ke arah King Feng dengan tatapan jijik. King Feng menatap manusia batu hijau di depannya dan bertanya, apakah kamu Raja Batu? Manusia batu hijau itu menggelengkan kepala dan berkata, aku bukan Raja Batu. Raja Batu sedang berurusan dengan para kultivator lainnya. Aku jenderalnya, dan aku bertugas membunuhmu. King Feng hanya bertanya-tanya, karena manusia batu hijau di hadapannya ini tidak terlalu kuat, jadi bagaimana mungkin dia bisa memerintah semua manusia batu. Ternyata dia bukan Raja Batu, dan hanya salah satu jenderalnya.
Mata manusia batu hijau itu dipenuhi amarah ketika dia melihat sikap acuh tak acuh dari King Feng, saat dia berkata dengan dingin, "Aku manusia batu tingkat raja tingkat 7, dan aku akan membunuhmu hari ini." King Feng berkata dengan dingin, "Sungguh buang-buang kata, kita belum tahu siapa yang akan membunuh siapa." Petik 2. Tak mau membuang waktu, ia ingin bertarung cepat. Kaki kirinya menghentak keras ke tanah dan melayang ke udara. Seketika, ia muncul di hadapan manusia batu hijau itu. Manusia batu hijau itu ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa kecepatan gerakan King Feng begitu cepat, dan ia bukanlah sesuatu yang bisa ia halangi. Tiba-tiba, King Feng mengayunkan tinju kanannya dan menyerang manusia batu hijau itu, meledakkan kehampaan. Tinju itu langsung muncul di atas kepala manusia batu hijau itu. Wajah pria batu hijau itu berubah kaget. Ia tahu ia telah meremehkan kekuatan pemuda ini. Ia terlalu kuat, dan serangannya membuatnya takut. Pria batu hijau itu buru-buru mengaktifkan esensi vital batu internalnya dan berteriak, "Batu zirah!" Saat baju zirah hijau berukuran 4 meter muncul di atas tubuhnya. Zirah hijau itu terbuat dari granit hijau, jauh lebih berharga daripada batu vital. Zirah itu sekuat berlian dan mampu menangkis serangan tingkat raja tingkat 7. Sayangnya, manusia batu hijau ini berhadapan dengan King Feng. Kekuatan fisiknya luar biasa, karena ia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama dengannya. Satu pukulan langsung menghancurkan baju besi hijau itu dan memecahnya berkeping-keping. Kemudian tinjunya terus maju, menghantam keras kepala manusia batu hijau itu dan menghancurkannya beserta tubuhnya. King Feng dengan satu pukulan membunuh manusia batu hijau yang kuat, seorang jenderal di bawah Raja Batu. Wajah manusia batu hitam itu berubah, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia mengangkat jari-jari batunya, menunjuk ke arah King Feng, dan berkata, "Iblis, iblis, kau iblis. Bagaimana mungkin kau membunuh kakakku hanya dengan satu pukulan?" King Feng tersenyum tipis, menatap manusia batu hitam itu, dan berkata, "Sekalipun itu Raja Batu, aku tetap bisa membunuhnya, apalagi kakakmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini." Petik 2. Tiba-tiba, King Feng mengangkat tangan kanannya, dan di bawah tatapan mata terkejut sang manusia batu hitam, dia memegang lehernya dan mengangkatnya ke udara. Bang! Tangannya dengan kuat mencengkeram dan menghancurkan tubuh manusia batu itu hingga berkeping-keping dan berjatuhan di lantai. Tak pernah ada ampun bagi musuh-musuhnya. Setelah membunuh manusia batu hitam, King Feng berkata, "Manusia batu adalah spesies yang sangat aneh. Batu membentuk mereka, dan mereka dapat berlatih teknik suku manusia batu seperti manusia yang sedang mengembangkan diri. Sungguh menakjubkan." Iblis betina bunga persik menjelaskan di sampingnya, "Aku pernah membaca di buku-buku kuno bahwa manusia batu adalah suku yang kuat, dan mereka dikendalikan oleh Raja Batu. Legenda mengatakan bahwa Raja Batu pernah memiliki hati batu tingkat suci yang dapat mengendalikan manusia batu lainnya. Manusia batu hijau raksasa yang baru saja kau bunuh adalah boneka batu raksasa. Tubuhnya memiliki tanda Raja Batu di dalamnya." Untuk membuktikan bahwa iblis betina bunga persik benar, King Feng berjalan ke sisi manusia batu hijau yang telah mati, dan setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan jejak segel yang samar di batu yang hancur. Jejak segel itu tidak terlalu signifikan, tetapi King Feng tetap menyadarinya. King Feng berkata kepada anak anjing hitam di sampingnya, "Anak anjing, gunakan hidungmu untuk mencium energi ungu ini, dan kemudian kita akan mencari Raja Batu." Petik 2. Anak anjing hitam berjalan mendekat dan menggunakan hidung anjingnya untuk mencium jejak ungu itu, lalu berkata, "Ini pasti energi Raja Batu. Ia ada di bawah pohon 5.000 meter di utara. Ayo kita cari Raja Batu sekarang dan bunuh dia." King Feng memimpin yang lain ke utara sejauh 5.000 meter, dan mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak kultivator, tetapi mereka semua bertarung dengan manusia batu, karena ratusan ribu manusia batu memenuhi seluruh pegunungan. Yang mengejutkannya adalah, ia belum pernah melihat Kaisar Huo Suci, Ling Longsue, Junpo, dan Ming Xie, para kaisar dari dinasti-dinasti tertinggi. Mereka tampaknya telah lama meninggalkan pegunungan ini, yang mengejutkannya. Mungkinkah Raja Batu telah membiarkan mereka pergi, atau mereka telah mengalahkan Raja Batu? Atau, para penjaga titik-titik itu tidak akan membiarkan para kultivator diri lolos begitu saja. King Feng ingat dengan jelas, bahwa tujuan pertama mereka adalah Sungai Saripati Api, tempat ia memperoleh Saripati Api Santo yang meningkatkan api emasnya hingga 10.000 derajat dan meningkatkan fisiknya juga. Poin kedua dari Raja Serangga Sinar Matahari, namun sayangnya keempat dinasti tertinggi telah membunuh Serangga Sinar Matahari tersebut, dan mereka sudah pasti memiliki hak penuh atas harta karun di dalamnya. Ini sekarang menjadi titik ketiga, dan Raja Batu adalah penjaganya. King Feng harus mendapatkan harta karun Raja Batu. King Feng punya firasat bahwa setiap titik yang dilewatinya, setiap penjaga yang dibunuhnya, dia akan memperoleh harta karun yang relevan di sana, dan itu mungkin menjadi kunci saat mereka memasuki makam Raja Matahari. Setelah anak anjing hitam memimpin mereka beberapa saat,
King Feng dan yang lainnya tiba di bawah sebuah pohon kuno yang besar. Pohon kuno ini terlalu tinggi, sekitar 1000 meter, hingga menembus awan. Cabang-cabangnya selebar sekitar 3 meter, sehingga dibutuhkan sekitar 10 orang untuk melilitnya. Bab 1954. Rintangan ketiga. Raja Batu. Ada begitu banyak daun di pohon purba itu, masing-masing seukuran tangki air, sehingga manusia pun tak sebesar daun-daun itu. Saat seseorang berdiri di bawah pohon purba itu, mereka dapat merasakan betapa kecilnya mereka. Berdiri di bawah pohon kuno setinggi sekitar 1000 meter ini, King Feng melepaskan energi spiritualnya. Setelah beberapa saat, ia tidak menyadari jejak Raja Batu. King Feng mengerutkan kening sambil bertanya, "Pupi, tidak ada jejak energi Raja Batu di sini. Di mana dia bersembunyi? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali." Petik 2. Anak anjing hitam mengangkat hidung anjingnya dan berjalan mengitari pohon besar yang membutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, dan setelah berputar satu lingkaran, ia mengangkat kaki anjingnya dan menunjuk ke bawah pohon. King Feng mulai khawatir, dan melalui gerakan anak anjing hitam, dia sudah tahu apa maksudnya. Raja Batu bersembunyi di bawah pohon. King Feng melepaskan energi spiritualnya dan menusuk ke bawah ke pohon besar, tetapi menyadari bahwa Raja Batu tidak ada di sana sama sekali, selain lapisan demi lapisan tanah. Tiba-tiba, mata King Feng berkilat, karena ia baru saja teringat manusia batu hitam yang baru saja dibunuhnya. Tubuh manusia batu hitam itu baru saja terbentuk dari tanah dan lenyap ke dalam tanah, yang berarti penguasa manusia batu itu, Raja Batu, pasti juga telah berubah menjadi tanah. Mata King Feng berkedip tanpa henti saat ia menatap tanah di bawahnya, dan ia menyadari bahwa tanah di beberapa bagian berwarna lebih gelap. Tanah itu juga memancarkan gelombang energi halus, sehingga orang tidak akan menyadarinya kecuali mereka memperhatikannya dengan saksama. Tanpa sepatah kata pun, King Feng menyalurkan saripati vitalnya dan mengumpulkannya menjadi kepalan emas besar lalu menyerang tanah di dasar pohon kuno itu. Bang! Dengan suara keras, pohon kuno berusia ribuan tahun itu patah akibat tinjuan King Feng, tanah di bawahnya meledak akibat benturan, dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang menyakitkan dari kedalaman tanah di bawahnya, "Manusia sialan, bagaimana kau bisa menemukanku?" Suara ini mengandung nada arogansi liar yang dipadukan dengan kemarahan. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Raja Batu, maukah kau keluar sendiri atau haruskah aku menjemputmu?" Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara gemuruh keras datang dari kedalaman tanah di bawah, lalu beberapa ratus kaki tanah dari bawah tanah berkumpul bersama dan membentuk raksasa besar yang tingginya beberapa puluh meter. Sinar demi sinar mantra terpancar dari tubuhnya, yang semuanya merupakan mantra khusus untuk suku batu. Pada saat yang sama, tubuhnya terpahat kata, "Raja," yang jelas merupakan pemimpin para manusia batu, Raja Batu. Akan tetapi, sang Raja Batu tampak agak kesal, karena sebuah lubang besar tertusuk di dadanya, dengan lengan patah, dan satu mata buta, dengan garis-garis demi garis bekas luka di wajahnya. King Feng mengerutkan kening, karena ia menyadari bekas luka Raja Batu sangat besar, padahal ia hanya menyerangnya sekali. Masih banyak luka lain yang tidak ditimbulkan olehnya. Itu hanya berarti sudah banyak pendekar-pendekar lain yang pernah bertarung melawan Raja Batu dan melukainya dengan parah, jadi dia melarikan diri dan bersembunyi di sana. Raja Batu menatap King Feng dan berkata dengan marah, "Kalian manusia terkutuk, kalian semua bersekutu untuk menyerangku, demi harta makam Raja Matahari. Kalian mencari kematian." King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harta karun makam Raja Matahari seharusnya sudah muncul, dan mereka yang pantas mendapatkannya akan mendapatkannya dengan kekuatan mereka. Jika tebakanku benar, kau pasti telah dilukai oleh Huo Zuchi, Linglong Sue, dan yang lainnya, tetapi kekuatanmu cukup kuat untuk bisa lolos dariku. Kau pasti membawa hati batu suci." Iris mata Raja Batu mengecil ketika mendengar kata-kata itu, dan ia mundur ketakutan. Karena tingginya beberapa puluh meter, setara dengan sekitar 10 orang yang berkultivasi sendiri, tubuh King Feng tampak sangat kecil saat ia berdiri di sana. Namun, kata-kata King Feng membuat wajahnya berubah drastis, karena dia telah mengungkapkan rahasia terdalamnya. Huo Zuchi, Linglong Sue, dan yang lainnya sangat kuat dengan harta dharma yang tak terkalahkan, sehingga bahkan King Feng pun tak mampu mengalahkan mereka, tetapi Raja Batu telah lolos dari amukan mereka. Mustahil baginya untuk melarikan diri jika ia tidak memiliki harta dharma tersebut. King Feng tersenyum tipis, menatap Raja Batu di hadapannya dan berkata, "Serahkan hati batu suci yang tersembunyi, dan aku akan membiarkanmu hidup." Petik 2. Raja Batu menggelengkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Huo Zuchi dan Linglong Sue bahkan tidak bisa membunuhku dengan serangan tingkat Raja tingkat 8 mereka, dan aku berhasil lolos. Bagaimana mungkin seorang Raja Roh tingkat 7 sepertimu berani mengancamku? Jika kau masih prima, aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu, tapi jangan lupa kau terluka parah sekarang dengan lubang besar di dadamu. Bagian tubuhmu yang lain juga terluka parah dan kemampuan tempurmu menurun.
Apa kau masih berpikir kau bisa melawanku? Raja Batu menjadi dingin ketika dia berkata, meskipun kemampuan bertarungku menurun, aku masih setara dengan seorang kultivator alam Raja Roh tingkat ke-7 di puncaknya dan dapat membunuhmu dengan mudah. King Feng menggelengkan kepala dan tidak berbicara lagi karena ia tahu berbicara dengan Raja Batu hanya membuang-buang napas. Ia tidak tahu betapa kuatnya dirinya. Kekuatan fisik King Feng tak terkalahkan, tak ada seorang pun yang sekuat dia pada level yang sama, dan dia sama sekali tidak takut pada Raja Batu. Ia mengaktifkan sayap elemen angin untuk membentuk pusaran hijau di punggungnya. Ia langsung terbang setengah jalan ke udara dan tiba di hadapan Raja Batu. King Feng mengayunkan tinju kanannya dan mengaktifkan tinju neraka cekik dan benih dao emas untuk melepaskan cahaya hitam dan emas. Kedua cahaya itu menyatu menjadi energi luar biasa yang langsung meledakkan udara dan menyerbu ke arah Raja Batu. Wajah sang Raja Batu berubah karena dia merasa terancam oleh tinju emas ini. Tinju spiritual batu, teriak Raja Batu, saat dia melepaskan teknik tinjunya untuk membentuk tinju batu berukuran beberapa ribu kaki. Tinju batu ini sangat kuat, begitu dia muncul, semua batu dan tanah berterbangan di sekitarnya seperti kiamat, dan seluruh ruang bawah tanah jelas mengalami turbulensi. King Feng tidak peduli sama sekali, dan tanpa ragu, Strangle Hellfish menghantam keras Stone Spiritual Fish milik lawan. Bang! Disertai suara keras, seluruh makam Raja Matahari tampak berguncang, seakan-akan semua kultivator merasakan gemuruh seperti gempa bumi. Detik berikutnya, tubuh Raja Batu mundur beberapa langkah sementara wajahnya memucat. Tentu saja, ia manusia batu, jadi perubahan signifikan tak terlihat, tetapi tubuhnya bergetar beberapa kali dan hampir roboh. Raja Batu menatap King Feng di hadapannya dengan wajah terkejut, lalu berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menangkis tinju spiritual batuku dan mengalahkanku? King Feng tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang mustahil. Aku masih belum menggunakan harta dharmaku. Aku ingin menyelamatkan nyawamu dan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan harta dharmamu. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Petik 2. Bab 1955. Jantung Batu Suci. Wajah sang Raja Batu terus berubah di bawah ancaman-ancaman dari King Feng, karena pada pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak sama dengan pemuda ini. Raja Batu menatap King Feng di depannya dan berkata, kau tidak bisa mengharapkanku menyerahkan hati Batu Suci, itu tidak mungkin. Kekuatan Raja Batu berasal dari jantung Batu Suci, dan begitu ia kehilangannya, ia tak akan memiliki kekuatan apapun dan tak akan mampu mengendalikan suku manusia batu lagi. Ia akan kembali menjadi batu biasa, jadi ia tak akan menyerahkan sumber kekuatannya. King Feng membeku dan kemudian berkata, karena kau tidak mau menyerahkan hati Batu Suci, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Dia melangkah maju satu langkah, dan tanah di bawahnya tiba-tiba retak, karena tanah tidak mampu menahan kekuatan tubuh King Feng. Energi fisik King Feng kini begitu dahsyat sehingga satu pukulannya saja bisa menghasilkan kekuatan 4 juta kilogram. Kekuatan ini pasti bisa menghancurkan gunung yang tinggi. Tiba-tiba ia mengayunkan tinju kanannya untuk melepaskan tinju neraka pencekik dan benih tao emas. Kedua aliran kekuatan ini merupakan kekuatan asli langit dan bumi, karena mengandung energi tak terkalahkan yang sangat besar. Kedua aliran kekuatan ini menghantam tubuh Raja Batu dengan keras, dan membuatnya mundur tanpa henti. Raja Batu yang berbadan sehat mungkin mampu bertarung dengan King Feng, tetapi sekarang ia terluka parah oleh Huo Zuchi dan Linglong Sui dan bukan lagi tandingan King Feng. Hanya setelah beberapa pukulan dari King Feng, tubuh Raja Batu bergetar hebat. Raja Batu menatap King Feng dan berkata dengan dingin, kau memaksaku melakukan ini. Aku akan menggunakan kekuatan superku untuk mengubahmu menjadi batu. Kekuatan super transformasi batu, teriak Raja Batu dengan keras sambil melantunkan mantra. Mantra ini sangat kuno karena mengandung kekuatan misterius tanpa batas. Aksara jimat terbentuk di langit saat ia memasuki tubuhnya dan menumbuhkan mata ketiga di dahinya. Ketika mata ketiga terbuka, seluruh langit dan tanah tampak menjadi sunyi, saat ia memancarkan sinar cahaya abu-abu ke tubuh King Feng. King Feng tidak punya waktu untuk menanggapi, dan pada saat berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh King Feng berubah menjadi batu, pertama dari kakinya, ke lengan, tungkai, dada, wajah, rambut, dan akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia batu. Anak anjing hitam, ular pemakan langit dan yang lainnya di belakang King Feng terkejut saat wajah mereka berubah. Mereka baru saja melihat King Feng berada dalam posisi menguntungkan dan hendak mengalahkan Raja Batu, tetapi tiba-tiba, ia berubah menjadi manusia batu, sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Wajah Suelin berubah saat dia bergegas mencoba membantu King Feng. Baik mata maupun tangan Peach Blossom si Devil bergerak sangat cepat saat dia mengulurkan tangan kanannya untuk menarik lengan Sue, sambil berkata, Saudari Sue, jangan mendekat, terlalu berbahaya. Sue mengerutkan kening dan berkata, aku harus pergi menyelamatkan suamiku. Iblis betina bunga persik menggelengkan kepalanya dan berkata,
jenis perubahan bentuk batu ini adalah teknik khusus Raja Batu, dan kau tidak bisa membatalkannya. Meskipun tubuh King Feng berubah menjadi batu, pikirannya masih berputar, dan masih bisa berpikir. King Feng menggunakan energi spiritualnya untuk berbicara kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Pendahulu, apa ini? Bagaimana tubuhku bisa berubah menjadi batu? Kekuatan super apa ini, dan mengapa begitu kuat?" Kaisar Malam Kegelapan berkata, "Si kecil, ini adalah kekuatan super dari hati batu suci yang disebut kekuatan super pengubah batu. Kekuatan ini bahkan dapat mengubah orang suci menjadi manusia batu di era kuno alam semesta dan sangat kuat." Wajah King Feng berubah saat ia berkata, "Pendahulu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara mengatasi kekuatan super transformasi batu ini?" Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata, "Hanya menggunakan kekuatan jiwa saja tidak cukup, kau harus menghancurkannya dari luar, dan kau perlu menggunakan darah naga untuk membasminya sepenuhnya." Hati King Feng dipenuhi sukacita, karena ia memiliki darah naga di dalam dirinya. Ia mungkin tidak memiliki hal lain jika dibutuhkan, tetapi siapa yang tahu bahwa darah naga dibutuhkan untuk mengalahkan kekuatan super ini. Itu adalah keberuntungan besar bagi King Feng. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengaktifkan darah naga di dalam tubuhnya untuk melepaskan penindasan naga ilahi yang besar, saat putaran raungan naga terdengar dari tubuhnya dan terdengar di seluruh 9 surga. Pada saat yang sama, tubuh King Feng berubah, darah mengalir melalui tubuhnya, dan mengalir keluar ke permukaan dari organ dalam, otot, dan tulangnya, melelehkan kulit batu di luar. Ketika kulit batu itu meleleh dan menghilang di udara, tubuhnya kembali ke penampilan aslinya. Sebagai salah satu dari 10 binatang dewa yang agung di era kekacauan alam semesta, naga dewa telah ada selama beberapa abad, beberapa juta tahun, dan merupakan salah satu binatang dewa yang paling kuat di angkasa, dan makhluk yang muncul setelah terciptanya alam. Kekuatan super perubahan batu itu kuat, tetapi gagal menahan darah naga dewa, karena darah naga dewa adalah musuh bebuyutannya. Sue di belakang King Feng mendesah lega saat dia melihat kulit manusia batu King Feng telah kembali menjadi kulit manusia normal. Namun, iblis betina bunga persik tercengang ketika berkata, "Bagaimana mungkin? Siapapun yang memiliki kekuatan super berubah batu telah berubah menjadi manusia batu. Selama ratusan ribu tahun, tak seorang pun berhasil menyelesaikannya, bahkan para santo sekalipun. Bagaimana mungkin dia melakukannya?" Sue menatap iblis bunga persik dan berkata dengan bangga, "Karena dia suamiku, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan." Raja Batu mundur ketakutan ketika melihat bahwa King Feng telah membalikkan kekuatan super transformasi batu. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah ia telah melihat hantu. Raja Batu mengangkat jari-jari batunya dan menunjuk ke arah King Feng dengan ketakutan, lalu berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatan super transformasi batu? Bahkan Raja Matahari pun tak mampu melakukannya." King Feng tersenyum ringan dan berkata dengan bangga, "Hanya karena Raja Matahari tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa." Petik 2. Tiba-tiba, seolah-olah Raja Batu teringat akan kisah atau keberadaan legendaris. Ia berkata dengan kaget, "Aku tahu, kau memiliki darah naga di dalam dirimu. Hanya darah naga yang menjadi musuh bebuyutan kekuatan super pengubah batu. Mungkinkah ini juga berarti naga ilahi akan terlahir kembali dan mengguncang alam semesta?" Cahaya dingin melintas di depan mata King Feng saat dia berkata, "Kau tahu terlalu banyak." Tubuh King Feng berubah menjadi pusaran angin yang langsung muncul di hadapan Raja Batu. Ia menyemburkan seberkas energi keemasan yang membentuk sinar cahaya keemasan dan merobek kehampaan. Energi itu melesat dengan keras ke jantung Raja Batu, dan langsung membuat lubang besar di dalamnya. Namun tubuh Raja Batu terbuat dari batu, jadi meskipun jantungnya berlubang besar, ia tetap hidup. 7 tinju, menghancurkan tubuh. Angin sepoi-sepoi langsung mengaktifkan tinju ketujuh, tinju neraka pencekik. Tinju ini luar biasa kuatnya, muncul dari kehampaan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Pukulan itu menghantam tubuh Raja Batu dengan keras, dan langsung menghancurkannya menjadi 2. Semua manusia batu di sekitarnya terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Mata Raja Batu meredup dan menatap King Feng dengan penuh ketakutan sebelum ia jatuh ke tanah, akhirnya mati. Salah satu kekuatan terbesar di makam ini, Raja Batu, telah meninggal. Bab 1956. Hadiah untuk Kaisar Lingyun. King Feng datang ke sisi Raja Batu, mengulurkan tangan kirinya, dan mencari di seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah batu hitam. Batu hitam ini hanya sebesar kepalan tangan, dan itu adalah jantung batu suci. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Suamiku, apakah ini jantung batu suci? Mengapa warnanya begitu hitam?" Semua orang di sekitar juga mengangguk, mereka berpikir sama seperti Suelin. Mereka pikir jantung batu suci seharusnya lebih cantik karena merupakan harta dharma tingkat suci, tetapi siapa sangka ternyata seburuk itu, seperti batu bara. Batu itu seukuran kepalan tangan, dan sangat gelap. Tak seorang pun bisa tahu bahwa itu adalah harta tingkat suci. Sayang,
beberapa harta karun berwarna emas, sementara yang lain menyembunyikan kekuatannya di balik penampilan yang kusam. Tidak semua harta karun tingkat Sein itu cantik. Misalnya, jantung batu Sein ini terbuat dari tanah hitam, dan selama ratusan ribu tahun, ia berubah menjadi batu. Setelah ratusan ribu tahun berubah, akhirnya ia berubah menjadi jantung batu Sein, dan warnanya secara alami sama dengan tanahnya. King Feng memegang hati batu suci dan dapat dengan jelas merasakan energi dari dalamnya. Semburan energi ini sangat kuat seperti energi tanah, yang paling murni dari semua elemen tanah. Ada 5 macam elemen, yakni emas, kayu, air, api, dan tanah, di alam pengembangan diri, dan sebagian besar pengembang diri berlatih dalam kelima elemen ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. King Feng berlatih esensi vital api dan kini telah memperoleh benih dao angin. Dengan demikian, ia memiliki esensi vital angin sederhana, bersama dengan esensi vital petir, tetapi masih belum memperoleh yang lainnya. Meskipun hati batu suci ini sangat berharga, namun tidak banyak gunanya bagi King Feng. King Feng memandang ke arah orang-orang di sekitarnya, dan tiba-tiba matanya bersinar terang, karena dia menyadari bahwa Kaisar Ling Yun berlatih esensi vital elemen tanah. King Feng berjalan ke sisi Kaisar Ling Yun dan berkata, "Kau sudah menemaniku ke alam mistik matahari begitu lama dan belum menerima harta karun yang layak. Hati batu suci ini untukmu." Petik 2. Kaisar Ling Yun membeku saat mendengar King Feng, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Jantung batu suci di hadapan mereka merupakan harta karun tingkat orang suci, sehingga bahkan para penguasa alam Raja Roh akan mencoba mencurinya jika mereka melihatnya, tetapi King Feng menghadiahkannya kepadanya. Kaisar Ling Yun kemudian terbangun dan merespons dengan gemetar, saat dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Hati batu suci ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." Kaisar Ling Yun, kau adalah teman pertamaku ketika aku datang ke benua api merah dan telah banyak membantuku. Kau pantas mendapatkan hati batu suci ini. King Feng menatap Kaisar Ling Yun di hadapannya dan menghela napas. Ketika ia pertama kali datang ke benua api merah, semuanya terasa asing dan aneh. Selain King Qingmu dari kota Luo besar yang paling banyak membantunya, Kaisar Ling Yun telah banyak membantunya. Meskipun Kaisar Ling Yun tidak terlalu kuat, dan tidak begitu berbakat, sifat terbaiknya adalah kesetiaannya kepada King Feng. Melihat Kaisar Ling Yun menolak, King Feng langsung menyerahkan hati batu suci ke tangan Kaisar Ling Yun. Ia berkata, "Jangan sia-siakan niat baikku. Ini adalah harta karun tingkat suci, jadi sebaiknya kau sempurnakan dengan baik dan capailah tahap suci di masa depan." Kaisar Ling Yun menatap King Feng di hadapannya, lalu membungkuk sambil berkata, "Terima kasih." Kaisar Ling Yun tak tahu harus berkata apa lagi selain kata itu. Bahkan kata itu pun tak mampu menunjukkan rasa terima kasih yang terpendam di hatinya. Raja Serigala Langit, Panglima Tertinggi, Iblis Betina Bunga Persik, Yayun, dan yang lainnya di samping Kaisar Ling Yun semuanya menatapnya dengan kagum. Dari sekian banyak waktu yang mereka ikuti di sisi King Feng, mereka tidak menerima satupun harta dharma tingkat suci, tetapi mereka tidak iri, karena mereka tahu bahwa Kaisar Ling Yun telah banyak membantu untuk memasukkan King Feng ke dalam makam dan bahwa mereka berdua telah berteman baik sejak lama. King Feng memandang Yayun, Raja Serigala Langit, dan yang lainnya, lalu berkata, "Jangan khawatir. Kalau nanti aku bisa menemukan harta dharma yang cocok, aku akan memberikan satu untuk kalian masing-masing." Petik 2. Wajah Yayun tiba-tiba berseri-seri karena gembira, saat dia dengan gembira berjalan di depan King Feng, menarik lengannya, dan berkata, "Aku tahu bahwa kakak Li adalah yang terbaik." Suelin mengerutkan kening dan menatap Yayun. Yayun tertawa canggung, raut canggung muncul di wajahnya yang menarik, lalu ia buru-buru melepaskan pelukannya dan minggir. Yayun sangat takut pada istri utamanya, Suelin. King Feng menepuk lengan Suelin dan berkata, "Jangan menatap orang lain seperti itu, kau akan membuatnya takut." Petik 2. Sue memutar matanya dan tidak berkata apa-apa. Ia sangat kesal dengan sikap genit King Feng. Namun, ia tahu ia tak punya kendali. Suaminya terlalu tampan dan terlalu berkuasa, sehingga wajar saja ia menarik banyak wanita lain. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Ayo pergi. Aku sudah membunuh Raja Batu, jadi tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita." Petik 2. Bersamaan dengan kematian Raja Batu, seluruh suku manusia batu yang ada di dalam pegunungan menghilang, karena mereka berubah menjadi tanah dan menyatu di bawah tanah. Ada ratusan ribu kultivator di seluruh pegunungan, yang baru saja bertarung dengan manusia batu, dan mereka terkejut melihat semua manusia batu lenyap. Mereka tidak tahu bahwa King Feng telah membantu mereka dan mengira bahwa suku manusia batu ini telah melarikan diri karena kekuatan mereka. "Hehe, aku tahu akulah yang terkuat, aku bekerja untuk Raja Iblis, para manusia batu itu pasti takut padaku." Ya benar, aku bekerja untuk Raja Iblis, suku-suku manusia batu itu takut padaku. Kalian semua salah. Aku murid Sekte Raja Pedang, manusia batu ini takut pada Sekte Raja Pedangku. Semua pembudidaya diri di pegunungan berdiskusi tanpa henti.
Mereka semua mengaku satu sama lain bahwa merekalah yang melawan suku manusia batu. King Feng dan yang lainnya berjalan melewati para kultivator, dan ketika dia secara alami mendengar diskusi mereka, dia terdiam. Iblis wanita bunga persik berjalan ke sisi King Feng dan berkata, orang-orang yang berbudi luhur ini sungguh tak tahu malu. Kau jelas-jelas yang membunuh Raja Batu dan melawan suku manusia batu, tapi mereka semua bilang itu berkat mereka. Kata-kata King Feng tanpa rasa khawatir, semua kultivator adalah orang-orang yang sombong, hanya sedikit yang melakukannya untuk melawan takdir, sementara sisanya, mayoritas, adalah orang biasa yang sombong. Iblis betina bunga persik mengangguk, karena dia tahu bahwa di antara 10.000 kultivator di benua api merah, hanya beberapa ratus saja yang mampu mencapai alam Raja Roh, sedangkan tak seorang pun telah mencapai alam orang suci karena semuanya tidak memiliki jiwa. Tak seorang pun di antara para pengembang diri ini memiliki jiwa untuk menjadi orang suci, karena mereka tidak mempunyai peluang di hadapan daya tarik kesombongan umum. Bab 1957. Kekuatan tak terkalahkan. Hati Dao milik King Feng sangat teguh. Ia ingin menjadi Kaisar Langit dan menyelamatkan Ruyan Liu serta orang tuanya, bahkan menjadi penguasa salah satu dari 3.000 dunia agung. Setelah King Feng dan yang lainnya meninggalkan pegunungan, mereka terus maju dan tiba di hutan. Hutan ini meliputi area yang luas dan dipenuhi puluhan ribu pohon purba. Pohon-pohon purba itu berwarna merah seperti api, tetapi lebih seperti warna darah, merah terang yang menusuk mata dan menerangi seluruh ruangan. Setiap pohon purba di sana tingginya kira-kira ratusan meter, dan sangat lebat, sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk melilitnya, dan daun-daunnya tersusun rapat di pohon-pohon. Bukan hanya King Feng saja yang tiba di hutan merah ini, para pembudidaya mandiri lainnya juga telah tiba, dan beberapa bahkan telah melangkah masuk. Ketika sampai di tepi hutan, ia mengerutkan kening karena mencium bau darah dari kedalaman hutan. Bau darah ini sangat ringan, tetapi tetap tercium ke hidungnya melalui udara, dan ia bisa mengenalinya. King Feng telah menghadapi banyak pertempuran dan membunuh banyak musuh serta memanjat keluar dari tumpukan mayat, jadi dia mampu mencium sedikit darah. Sue berjalan ke sisi King Feng dan bertanya, kenapa kau berhenti di sini? Kita bisa menemukan tempat untuk beristirahat setelah melewati hutan merah di depan kita. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ada bahaya di dalam hutan merah. Petik 2. Tepat saat suara King Feng berhenti, suara tawa arogan terdengar dari belakangnya dengan nada mengejek. Bahaya! Bahaya, dasar brengsek. Orang yang bercocok tanam sendiri seharusnya tidak takut mati. Itu cuma segerombolan pohon, apa bisa dimakan hidup-hidup? Seorang kultivator berpakaian hitam berjalan mendekat dengan kekuatan besar dan berkata dengan dingin. Ada 7 atau 8 orang pengembang diri lainnya di belakang pengembang diri ini, dan mereka semua sangat menghormati pemimpin muda ini. King Feng menatap pemuda berbaju hitam itu dan tidak berkata apa-apa. King Feng sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena tidak perlu membuang napas atau tenaga untuknya. Wajah pemuda berpakaian hitam berubah saat dia melihat kesombongan King Feng, dan matanya menyala-nyala karena marah. Seorang pemuda bertubuh gempal berdiri di belakang pemuda berbaju hitam, dan ia buru-buru berkata ketika melihat kemarahan pemuda itu, Tuan muda, jangan marah. Biar aku yang menghukum orang ini. Pemuda gemuk itu melangkah maju, menunjuk ke arah King Feng, dan berkata, tahukah kau siapa tuan muda kita? Dia putra dari ketua sekte Raja Pedang. Beraninya kau meremehkannya. Apa kau mau mati? Semua pembudidaya diri menghirup udara dingin ketika mereka mendengar pemuda gemuk itu, bahkan beberapa orang di dekat hutan merah bergegas mundur. Sekte Raja Pedang adalah kekuatan besar di benua api merah, sebagai salah satu kekuatan teratas di antara 20 kekuatan teratas, dan pemuda di hadapan mereka ini adalah tuan muda sekte Raja Pedang. Tentu saja, para kultivator di sekitarnya tidak berani mengganggunya. King Feng menatap pemuda gemuk itu dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Ia bertanya-tanya siapa mereka, tetapi mereka hanyalah anggota sekte Raja Pedang. King Feng telah membunuh Raja Pedang dan Kaisar dari beberapa kerajaan tingkat tinggi, jadi dia sama sekali tidak takut pada sekte Raja Pedang. Jika mereka berani mengganggunya, maka dia tidak keberatan menghabisi mereka. Anak kecil, kau bukan hanya menolak menjawab tuan muda kita, kau juga mengabaikanku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pemuda gemuk itu berteriak dingin sambil mengayunkan tangan kanannya dan menyerang King Feng dengan keras, dengan energi liar yang meledak dari tubuhnya. King Feng sama sekali tidak peduli, bahkan tidak memandangnya. Ia hanya mengangkat kaki kanannya dan tiba-tiba menendang secepat kilat. Kakinya mendarat keras di tubuh pemuda gemuk itu, dan dengan suara, bang, tubuhnya terlempar beberapa ratus meter dan jatuh ke hutan merah di depan mereka. Semua wajah kultivator berubah, mata mereka penuh dengan keterkejutan saat melihat ini. Siapa orang ini? Kok bisa sombong banget, berani-beraninya dia pukul pengikut Tuan Muda Blade Monarch. Apa dia mau mati? Kudengar Tuan Muda Blade Monarch ini sangat arogan dan tidak adil. Begitu seseorang memukul salah satu pengikutnya, dia memusnahkan seluruh sekte mereka. Aku tahu apa yang akan terjadi pada pemuda ini, dia akan dibunuh oleh sekte Raja Pedang segera setelahnya.
Semua praktisi di sekitarnya memandang King Feng dengan simpati. Mereka tahu bahwa King Feng mungkin akan mati di saat berikutnya. Pemuda berpakaian hitam itu melangkah maju dengan amarah yang terpancar di wajahnya saat ia berkata dengan dingin, "Brengsek, beraninya kau memukul pengikutku. Kau mau mati hari ini." Aura seorang raja tingkat ketujuh terpancar dari mata King Feng. Kekuatannya luar biasa dahsyat, mengguncang seluruh ruang, dan matanya berputar-putar bagai matahari dan bulan, mengguncang planet dengan turbulensi hebat. Hanya dengan sekali tatap, sang tuan muda Blade Monarch ketakutan, ia terjatuh ke tanah dengan wajah pucat dan keringat di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pemuda berkulit hitam itu melihat tumpukan mayat di mata King Feng, ratusan ribu mayat, semuanya dibunuh oleh King Feng. Dia tidak tahan dengan energi spiritual King Feng, dan dia berteriak dan memuntahkan darah. King Feng tidak menyerang sama sekali, hanya dengan energinya saja, dia melukai tuan muda Blade Monarch dengan parah. Semua pembudidaya di sekitar terkejut, seakan-akan melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. 7 atau 8 kultivator di belakang tuan muda Blade Monarch semuanya ketakutan, mereka buru-buru mengangkat pemuda berpakaian hitam itu dari tanah dan mundur selangkah dengan ngeri. Tuan muda Raja Pedang tak lagi menunjukkan kesombongannya seperti dulu, teror memenuhi matanya. Ia hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan yang diberikan oleh King Feng. Ia merasa bahwa yang dihadapinya bukanlah manusia, melainkan dewa pembantaian, yang akan membunuh semua makhluk hidup apapun. King Feng menatap Tuan Muda Raja Pedang dengan jijik dan berkata, "Kau tidak mau masuk ke hutan merah. Cepat masuk atau aku akan membunuhmu." Petik 2. Wajah sang Tuan Muda Blade Monarch berubah dan dia tidak berani berbicara, saat dia tergesa-gesa memimpin 7 atau 8 kultivator di belakangnya menuju hutan di depan mereka. Tatapan jijik terpancar di mata Yayun dari samping saat ia berkata, "Kenapa kau tidak membunuh mereka? Kenapa kau malah membiarkan mereka pergi?" Yayun telah menghabiskan waktu bersama King Feng sekarang, dan dia tahu bahwa dia akan membunuh siapapun yang menjadi musuhnya dengan tegas dan tidak akan membiarkan mereka pergi. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Aku merasakan bahaya besar di hutan merah di depan kita. Biarkan Tuan Muda Raja Pedang memimpin jalan dan mencari tahu apa bahayanya di dalam, agar kita bisa bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." Petik 2. Bab 1958. Pohon Iblis Pemakan Manusia. Li King Feng menatap hutan merah di depannya dan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, ia tidak mendengar suara apapun dari Tuan Muda Sekte Raja Pedang dan orang-orangnya setelah mereka masuk. Kemudian, ia berkata kepada yang lain, "Ayo, kami masuk." Li Feng memimpin di depan rombongan. Suelin, Meng Yaosu, Yayun, dan iblis betina bunga persik berjalan di tengah. Sisanya, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit mengikuti di belakang. Saat King Feng Li pertama kali melangkahkan kaki di hutan merah, dia merasakan aura yang tidak biasa. Baunya seperti darah. Meskipun samar, Li King Feng bisa menciumnya dengan jelas. Lili mengamati sekelilingnya, dan sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon merah tinggi, yang tingginya setidaknya beberapa ratus meter dan menjulang ke langit. Pohon-pohon itu berbunga dan rimbun. Setiap pohon berdiameter setidaknya lebih dari 10 meter, dan tak seorang pun bisa merangkul satu pun. Di pohon-pohon itu berkilauan tulisan-tulisan jimat merah, yang tampak seperti potongan-potongan benang merah yang tampak mengerikan. Tulisan-tulisan jimat itu berisi urat-urat kecil yang berwarna sama dengan darah manusia. Jika manusia melihatnya, jiwa mereka akan bergetar. Suelin telah lama berkecimpung di dunia kultivasi dan telah mengalami banyak hal. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat alam raja, dan visi serta aspek-aspek lainnya sangat jelas. Suelin mengikuti di belakang Li King Feng. Alisnya yang halus berkerut. "Suamiku, kelompok terakhir baru saja memasuki hutan merah dan kita seharusnya bisa melihat mereka. Tapi kenapa kita tidak bisa?" Wajah Li King Feng muram. Itu membuktikan betapa mengerikannya hutan merah. Coba pikirkan, biasanya kita bisa melihat benda-benda ribuan meter di depan. Tuan Muda Sekte Raja Pedang dan kelompoknya tidak pergi jauh, tetapi sekarang mereka telah menghilang. Mereka pasti telah mengalami suatu situasi mendadak. Orang-orang di sekitar mengangguk, karena mereka melihat dengan jelas bahwa Tuan Muda dari Sekte Raja Pedang memimpin 7 hingga 8 orang anak buahnya untuk segera melarikan diri ke hutan merah. Tak hanya mereka, ribuan kultivator lainnya juga memasuki hutan merah. Sayangnya, setelah Lili dan kelompoknya masuk, tak satu pun kultivator lainnya terlihat. Oleh karena itu, hutan merah menjadi semakin menakutkan, aneh, dan mencekam. Tiba-tiba, jeritan pilu memecah keheningan. Kedengarannya sangat menyedihkan dan mencekam, seolah-olah seseorang telah melihat hal yang paling mengerikan, dan hati mereka bergetar. Wajah Li King Feng berubah. "Pergi, cepat dan teruskan perjalananmu." Lili dan anak buahnya bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat 300 meter di depan. Mereka melihat sebuah kaki tertinggal di bawah pohon merah besar. Wajah Li King Feng menjadi dingin setelah melihat kaki ini, karena jelas kaki ini berasal dari seorang kultivator.
Daging berdarah yang menyatu dengan tulang dan urat terlihat jelas, tetapi semua yang ada di atas kaki itu telah hilang. Wajah Meng Yaosu berubah aneh. Mungkinkah ada binatang iblis? Mungkin mereka memakan kultivator diri ini dan hanya menyisakan satu kaki. Li Qingfeng terdiam. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya. Tidak ada aura binatang iblis di sini. Sebagai leluhur anjing, aku sangat mengenal semua binatang iblis. Jika ada, akulah yang akan pertama kali melihatnya. Li Qingfeng mengangguk dan menjelaskan kepada Meng Yaosu, Xiao Hei benar. Karena tidak ada binatang iblis, kultivator diri ini tidak dimakan oleh binatang iblis, melainkan oleh sesuatu yang lain. Meng Yaosu, Suelin, dan gadis-gadis lainnya ketakutan. Para wanita itu tentu saja takut pada hantu-hantu tak dikenal. Perasaan tak menyenangkan mulai tumbuh di hati mereka. Jika tidak ada binatang buas di sini, mungkinkah hantu yang memakan kultivator diri ini? Melihat kekhawatiran Suelin dan gadis-gadis lainnya, Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengelus tangan Suelin yang putih bersih. Tidak ada hantu. Ada dua matahari di alam mistis matahari. Hantu dan makhluk najis lainnya tidak dapat bertahan hidup. Mereka akan terbakar habis oleh panas matahari secepat kemunculannya. Suelin mengerjap-ngerjapkan matanya yang cerah, agak bingung. Bukan hantu atau binatang iblis. Apalagi yang bisa melakukan hal seperti itu dan memakan kultivator diri itu. Meskipun Suelin memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia kultivasi, ia masih belum mengetahui banyak hal tersembunyi dan misterius. Ia tidak secerdas Li Qingfeng. Qingfeng Li tersenyum dan mengarahkan jari kanannya ke pohon merah di depan mereka. Mata Suelin tampak bingung. Ia bertanya pelan, sayang, maksudmu pohon merah ini memakan orang yang berkultivasi sendiri? Bagaimana mungkin? Itu kan cuma pohon. Bagaimana bisa ia memakan orang? Namun, wajah iblis betina bunga persik berubah. Ia teringat spesies dari buku kuno yang pernah dibacanya, dan wajahnya sedikit memucat. Iblis wanita bunga persik melangkah maju dan menghampiri Lili. Ia berbisik, kalau aku benar, sebuah lempengan giok kuno mencatat bahwa 5.000 tahun yang lalu, Raja Matahari menjinakkan pohon iblis pemakan manusia. Pohon itu melahap daging dan darah manusia, dan meninggalkan ribuan pohon iblis karnivora sebagai keturunannya. Lili mengangguk. Bahkan sebelum iblis wanita bunga persik bercerita, ia sudah tahu bahwa pohon-pohon merah ini adalah pohon iblis. Suatu ketika, Lili bertemu dengan beberapa bunga dan tanaman karnivora. Jika ada bunga yang bisa memakan manusia, pohon karnivora bukanlah hal baru. Lili berkata kepada anak buahnya, mundurlah. Biarkan aku melihat apa sebenarnya pohon iblis merah ini. Lili dengan lembut menginjak tanah dengan kakinya dan mengangkat sepotong batu. Kemudian, kaki kanannya menendang batu itu dengan kuat ke arah pohon merah. Batu itu melesat tanpa ampun bagai kilatan energi pedang yang tajam. Batu itu menabrak tepi pohon merah, memantul kembali, lalu menghilang di dekatnya. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka yakin dengan kemampuan Lili. Meskipun ia tidak menggunakan teknik kultivasi atau harta dharma apapun untuk meningkatkan serangan batu sederhana itu, batu itu membawa setidaknya beberapa juta kilogram kekuatan. Serangan itu tiba-tiba dihalangi oleh pohon merah. Pohon itu memang pohon yang tidak biasa. Li Qingfeng tersenyum tipis. Menarik. Ternyata bisa menangkis serangan batuku. Aku harus coba yang lain. Lili membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Energi itu menembus kehampaan dan melesat ke arah pohon merah dengan energi yang menusuk. Kali ini, pohon merah merasakan bahaya dan merasakan, dari cahaya kemasan, kerusakan yang dapat ditimbulkan serangan itu pada tubuhnya. Gemuruh gelombang. Sebuah dahan raksasa jatuh dari atas. Dahan itu panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Ia menembus kehampaan dan menghantam cahaya kemasan, yang menimbulkan suara gemuruh. Detik berikutnya, cahaya kemasan itu menghilang, namun mematahkan sepotong kecil cabang raksasa itu. Setelah sepotong kecil dahan patah, darah merah cerah menyembur keluar dari luka tersebut. Darah itu sama seperti darah manusia dan sangat tajam. Bab 1959. Sang penggarap diri yang sengsara. Melihat pohon iblis merah menyemburkan darah merah terang dari dalamnya, semua orang di sekitar tercengang dan mundur. Hanya Li Qingfeng yang berdiri diam tanpa bergerak mundur. Wajah Yayun yang halus sedikit memucat. Apa ini? Kenapa pohonnya berdarah? Mengerikan sekali. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, penggarap diri yang datang sebelumnya telah dimakan oleh pohon iblis pemakan manusia ini, dan darahnya telah dihisap. Yayun menepuk dadanya dengan telapak tangannya yang seputih salju. Rasa takut memenuhi wajahnya, tetapi untungnya, mereka mengikuti Li Qingfeng. Lili juga merasakan bahaya sebelumnya dan telah diberitahu tentang pohon iblis pemakan manusia ini. Jika tidak, mereka mungkin juga menjadi makanan pohon itu. Tiba-tiba, mereka mendengar beberapa jeritan memilukan. Li dan kelompoknya dikejutkan oleh jeritan familiar itu, yang kemungkinan besar berasal dari Tuan Muda Sekte Raja Pedang. Ketika Li menoleh, seperti yang diduga,
ia mendapati Tuan Muda Sekte Raja Pedang sedang memimpin anak buahnya sambil berlarian dengan panik. Di antara mereka yang berlari bersama sang tuan, ada seorang kultivator diri yang sangat gemuk. Tiba-tiba, sebuah cabang merah menjulur dari pohon iblis pemakan manusia di kejauhan. Cabang merah itu memecah kehampaan dan pohon itu tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya memiliki lebih dari 100 taring, dan setiap taringnya sepanjang sumpit. Sungguh mengerikan, karena tampak seperti mulut manusia dan menelan si kultivator gemuk. Pria gemuk yang berkultivasi sendiri itu berteriak dengan suara memilukan, "Tuan Muda, selamatkan aku." Sayangnya, saat ini, Tuan Muda Sekte Raja Pedang tak lagi peduli pada kultivator gemuk itu, dan ia terus berlari menyelamatkan diri. Dulunya ada 8 kultivator, kini hanya 3 yang tersisa, karena sisanya telah dimakan oleh pohon iblis pemakan manusia. Kaca, kaca, kaca. Cabang merah dari pohon iblis pemakan manusia di kejauhan mengeluarkan suara, kaca, seolah sedang mengunyah makanan. Giginya menghancurkan tubuh si pembudidaya diri yang gemuk hingga berkeping-keping dan menelannya hingga ia berubah menjadi daging berlumuran darah. Lily dan orang-orang di sekitarnya terkejut melihat ini. Mereka hanya tahu bahwa pohon merah ini karnivora dan memakan manusia, tetapi mereka tidak tahu bahwa pohon itu begitu kejam hingga memperlakukan manusia sebagai makanan dan mengunyahnya dengan begitu kejam. Li Qingfeng juga mengerutkan kening. Meskipun ia tahu bahwa pohon merah di depannya adalah pohon iblis pemakan manusia dan memakan serta meminum darah para pembudidaya diri, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah hal yang berbeda. Meskipun kultivator gemuk itu menganggapnya musuh, Lily masih berempati padanya. Lagi pula, mereka semua manusia, dan pohon iblis pemakan manusia tentu saja musuh bersama mereka. King Feng Li berpikir dalam hati, aku khawatir Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu tidak menyangka pohon iblis pemakan manusia yang ia jinakkan dan bawa ke makamnya akan membawa bahaya seperti itu kepada para kultivator yang memasuki makamnya nanti. Petik 2. Li King Feng mendengar beberapa jeritan memilukan lainnya. Ia mengaktifkan penglihatan clairvoyance-nya dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Ia melihat, sekali lagi, beberapa kultivator lain dimakan oleh pohon karnivora merah. Ada lebih dari 1.000 pohon di sini, dan semuanya adalah pohon iblis pemakan manusia. Mereka melahap para pembudidaya mandiri dan telah memakan banyak dari mereka yang telah memasuki hutan saat itu. Hanya beberapa pembudidaya mandiri yang kuat yang berkeliaran. Tuan Muda Sekte Raja Pedang dan 3 kultivator di sisinya masih ketakutan ketika mendengar teriakan dari yang lain. Mereka berlari cepat ke arah Li Qingfeng dan terhuyung-huyung, tidak bisa bangun. Mereka ketakutan setengah mati dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Ketika mereka melihat Lily, mereka langsung berlari ke arahnya, seolah-olah mereka telah melihat rekan mereka. Lily menatap Tuan Muda itu dan berkata dengan tenang, "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang aku tidak ingin bertemu denganmu lagi?" Wajah Tuan Muda berubah. Di dalam hatinya, Li Qingfeng sama menakutkannya dengan pohon iblis pemakan manusia ini, sebuah kehadiran yang kuat. Kemerosotan gelombang. Tuan Muda itu berlutut dan menundukkan kepalanya berulang kali, "Kumohon, aku mohon. Selamatkan aku. Aku tahu kau kuat." Li Qingfeng berkata dengan ringan, "Mengingat kau dan aku sama-sama manusia, aku akan menyelamatkanmu. Tapi kau harus berdiri diam dan tidak bergerak atau menyalahkanku karena tidak memberitahumu jika kau mati." Tuan Muda Sekte Raja Pedang mengangguk tanpa menunda dan secercah kegembiraan melintas di hatinya. Suelin menghampiri Li Qingfeng dan berkata, "Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyelami lebih dalam atau menyerah?" Li Qingfeng tersenyum tipis, "Tidak usah terburu-buru. Biar aku lihat seberapa ganas pohon iblis pemakan manusia ini dan apakah mereka bisa dibunuh." Lily tahu bahwa pohon iblis pemakan manusia ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa kuat. Sebelumnya, ketika ia menggunakan energi emas, ia hanya mampu mematahkan ranting kecil dari pohon tersebut, yang berarti kemampuan pohon itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Li Qingfeng berpikir sejenak dan mengeluarkan tombak pemecah langit. Ia tahu hanya tombaknya yang bisa melakukan trik ini di saat seperti ini. Lily menyalurkan esensi vitalnya ke dalam tombak pemecah langit dan membiarkannya memancarkan sinar cahaya hitam. Cahaya tersebut memancarkan mantra-mantra yang mengerikan, salah satu kekuatan terkuat di dunia dan mengandung hukum gravitasi. Li Qingshan mengayunkan tombak pemecah langit dan menusukkannya ke depan. Tombak itu menembus kehampaan dan melesat langsung menuju pohon iblis pemakan manusia di depan. Pohon iblis pemakan manusia mengetahui kekuatan King Feng Li dan tidak berani bertindak sembarangan. Pohon iblis pemakan manusia menjuntaikan beberapa cabang dari atas. Cabang-cabang ini setebal tangki, masing-masing memiliki mulut terbuka penuh gigi runcing yang menggigit ke arah King Feng Li. King Feng Li tidak memperdulikannya namun menggambar busur dengan tombaknya dan melemparkannya ke arah dahan pohon. Disertai serangkaian suara retakan, gigi-gigi tajam di dahan-dahan itu semuanya hancur berkeping-keping oleh tombak pemecah langit milik King Feng Li. Kekuatan lili dan tombaknya mencapai hampir 5 juta kilogram.
Kekuatan dahsyat ini tak tertahankan bagi cabang-cabang itu, apalagi gigi mereka. Tombak pemecah langit milik Li Qingfeng maju dengan gagah berani. Setelah gigi-giginya patah, tombak pemecah langit itu membentuk gelombang yang bergetar, bergerak dengan kuat, dan mematahkan cabang-cabang yang seperti tank. Darah mengucur deras dari dahan-dahannya, tak terbendung, memercik ke tanah. Bau darah yang menyengat menyebar kemana-mana di area kecil itu. Jelas, pohon iblis pemakan manusia ini telah memakan banyak pembudidaya diri. Pohon iblis pemakan manusia menjerit pilu. Jeritan itu sangat mengerikan karena berasal dari pohon, bukan manusia. Bab 1960. Raja Pohon Pemakan Manusia. Wajah Li Qingfeng berubah warna. Ia segera membuka mulutnya dan membentuk rentetan raungan singa gelombang sonik yang menghantam gelombang sonik yang mendekat, mencegah mereka mendekati Suelin dan yang lainnya. Li Qingshan menggunakan tombak pemecah langitnya dan mengalahkan pohon iblis merah dengan satu serangan. Para kultivator di sekitarnya langsung bersorak. Sekilas melihat pohon iblis pemakan manusia ini saja sudah membuat mereka ketakutan, dan mereka tidak menyangka pohon-pohon itu akan begitu rentan di hadapan Li Qingshan. Li Lili melangkah maju dan tiba di depan pohon iblis pemakan manusia. Ia mengayunkan tombak di tangan kanannya dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menusukkannya ke tengah pohon iblis merah. Dia tahu bahwa hanya jika dia menghancurkan intinya dialah yang dapat membunuh pohon iblis pemakan manusia. Namun, pohon iblis pemakan manusia yang ada di sana sedetik yang lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung bangkit. Ia mencabut akarnya dari bawah tanah dan bergerak mundur dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, ia menghindari serangan Li Qingfeng. Li Qingfeng terkejut dan bingung. Menarik, dia bisa memanjat keluar dari tanah. Biasanya, baik di benua api merah atau dunia kultivasi lainnya, setelah pohon menumbuhkan akarnya di tanah, ia tidak mungkin bergerak. Sayangnya, pohon iblis pemakan manusia melanggar aturan ini dan tiba-tiba mencabut dirinya sendiri dari tanah. Tiba-tiba, ratusan cabang tumbuh dari selusin pohon iblis pemakan manusia di sekitarnya. Setiap cabang setebal tangki air dan tampak sangat kuat. Setiap cabang pohon membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, cukup untuk melahap para pembudidaya diri. Cabang-cabang itu mengepung Li Qingfeng dari segala arah dan mencoba menggigitnya. Suelin ketakutan dan berteriak, "Hati-hati, sayang." Li Qingfeng tersenyum lembut dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatirkan aku. Pohon iblis pemakan manusia ini bukan tandinganku." Tombak langit gempa bumi. Li Qingshan menggunakan jurus kedua dari tombak pemecah langit, yang juga merupakan jurus terkuat yang pernah dipelajarinya. Ketika Li Qingfeng mengayunkan tombaknya ke depan, ia membuat beberapa celah raksasa di tanah. Celah-celah itu gelap gulita dan sedalam jurang yang mampu melahap manusia. Beberapa pohon iblis pemakan manusia tumbang ke jurang dan Qingfeng Li segera menutup celahnya. Suara memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari bawah tanah. Pohon iblis pemakan manusia yang beberapa saat lalu tampak menantang, arogan, dan tangguh tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh retakan tanah yang dibuat oleh tombak Li Qingfeng. Genangan darah besar mengucur keluar dari celah-celah tanah, sangat mengerikan dengan bau darah yang menyengat memenuhi udara sekitar. Hanya dengan satu gerakan, Qingfeng Li membunuh lebih dari selusin pohon iblis pemakan manusia. Semua orang tercengang. Bahkan Tuan Muda Sekte Raja Pedang pun menatap Qingfeng Li dengan tercengang, seolah-olah ia sedang menatap Dewa Surgawi. Pada saat ini, Tuan Muda Sekte Raja Pedang telah menyadari perbedaan di antara mereka dan bersyukur bahwa ia tidak melawan Li Qingfeng. Jika ia menyerang Li Qingfeng di luar hutan merah, ia pasti sudah mati. Sang Tuan Muda dipenuhi perasaan bahwa bahkan ayahnya, Sang Raja Pedang, bukanlah tandingan dari Qingfeng Li. Tombak surgawi pemecah tanahnya begitu kuat hingga membuka celah-celah di tanah bagaikan gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Lalu, tombak itu membunuh semua pohon iblis pemakan manusia. Ada lebih dari 1000 pohon iblis pemakan manusia di hutan merah ini. Meskipun Li Qingfeng telah membunuh selusin atau lebih, masih ada ribuan dari mereka. Semua pohon iblis pemakan manusia ini memiliki kekuatan psikis dan penuh energi pembunuh. Mereka merasakan betapa kuatnya Li Qingshan dan sangat marah melihat Li Qingshan telah membunuh rekan-rekan mereka. Hualahlah. Ribuan cabang berhamburan dari segala arah. Pohon-pohon itu menyerang kultivator lain dan malah memutuskan untuk mengerahkan seluruh energi mereka untuk melawan dan mencoba membunuhnya. Di mata mereka, Qingfeng Li adalah iblis yang terlahir untuk menjadi musuh mereka. Para kultivator lain di hutan merah semuanya sangat gembira saat melihat pohon iblis pemakan manusia tidak lagi menyerang mereka, tetapi juga merasa khawatir saat melihat cabang-cabang pohon itu menembaki Qingfeng Li. Meskipun mereka tidak mengenal Qingfeng Li, mereka mulai menaruh hormat kepadanya setelah mengetahui bahwa Qingfeng Li telah membunuh banyak pohon iblis pemakan manusia untuk membantu mereka. Qingfeng Li tidak peduli dengan cabang-cabang yang akan datang. Waktunya tepat, cukup bagiku untuk membunuh kalian semua, kata Qingfeng Li dengan arogan.
Teknik gravitasi 2000 kali, teriak Li Qingfeng sambil memanggil gravitasi 2000 kali lipat untuk memakukan ribuan cabang pohon iblis pemakan manusia ke tanah. Mereka tertarik kuat ke tanah oleh gravitasi di bawahnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Li Qingfeng segera menggunakan alam inferno. Sebuah lingkaran dengan diameter ribuan kaki di sekitar Qingfeng Li menyala. Api itu adalah alam inferno. Dengan suhu yang sangat panas, api itu membakar pepohonan merah dan membakar ranting serta daunnya, dengan suara berderak, berubah menjadi abu. Pada saat ini, seseorang mengeluarkan geraman marah dengan penuh amarah, dingin, dan niat membunuh. Manusia sialan, bagaimana kau bisa belajar alam inferno? Sialan, akan kutunjukkan caraku memadamkan apimu. Suaranya agresif dan tak terkendali. Hualalala, langit mulai turun dengan derasnya hujan darah. Hujan turun deras bagaikan air yang mengalir deras. Namun, itu bukan hujan sungguhan, melainkan darah merah. Itu adalah darah para pembudidaya diri manusia yang diserap oleh pohon iblis pemakan manusia raksasa. Sekarang ia memuntahkan darah dan menyebarkannya kemana-mana. Darah itu kemudian jatuh ke tanah dan memadamkan alam inferno milik Li. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Li Qingfeng. Ia berkata dengan dingin, apakah kau pemimpin pohon iblis pemakan manusia, raja pohon pemakan manusia? Kemampuanmu lumayan, tapi masih belum cukup. Raja pohon pemakan manusia itu sangat besar, lebih besar daripada pohon iblis pemakan manusia lainnya. Tingginya lebih dari 1000 meter dan batangnya setebal selusin orang. Di atas batang utama, terdapat wajah manusia yang tampak seperti manusia yang sedang mengembangkan diri. Wajah itu telah berevolusi. Di bawah wajah itu, terdapat janggut lebat, tetapi alih-alih rambut putih, rambutnya berwarna merah seperti darah. Matanya mengandung kekejaman, dingin, dan tanpa ampun. Pohon iblis pemakan manusia di sekitarnya melihat Raja Pohon muncul dan minggir karena rasa hormat dan takut. Ia adalah raja dan komandan semua pohon iblis pemakan manusia. Ia juga merupakan pohon iblis pemakan manusia pertama dari 5000 tahun yang lalu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.